Saudara-saudara, Shalom. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, mensyukuri segala berkat yang telah Dia berikan. Kita menyanyi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan beri lagi kami waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pujian syukur kami kepadamu lewat beribadah. Di dalamnya kami ingin membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami bermohon, biar kiranya Roh Kudus yang tuntun dan arahkan kami, sehingga firman ini tidak hanya kami baca, tidak hanya kami dengar, tapi mampu kami aplikasikan, bukan hanya di hari ini, tapi hari esok dan hari-hari ke depan, di mana Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Bilangan pasal 1 ayat 44 sampai 46. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini, terlibat melayani adalah wujud iman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang berkata, saya percaya Tuhan, tetapi tidak sedikit yang berhenti sampai di situ. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak hanya diucapkan, melainkan dinyatakan melalui keterlibatan hidup termasuk dalam melayani. Dalam Bilangan 1 ayat 44 sampai 46 ini, bangsa Israel didata oleh Musa dan Harun sesuai dengan perintah Tuhan. Yang dihitung adalah laki-laki berusia 20 tahun ke atas, yaitu mereka yang siap berperang. Pendataan ini bukan sekedar mencatat jumlah orang, tetapi menunjukkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk terlibat dalam tugas dan tanggung jawab. Menariknya, peristiwa ini terjadi ketika Israel masih berada di padang gurun. Mereka belum tiba di tanah perjanjian, tetapi Tuhan sudah menata dan memanggil mereka untuk siap. Hal ini mengajarkan bahwa iman tidak menunggu keadaan menjadi ideal. Justru di tengah keterbatasan, Tuhan memanggil umatnya untuk tetap setia dan untuk terlibat. Jumlah 603.550 orang yang tercatat menjadi bukti bahwa Tuhan setia menggenapi janjinya kepada Abraham. Padang gurun tidak menghentikan rencana Tuhan. Di tempat yang terasa kering dan berat sekalipun, Tuhan tetap bekerja dan memanggil umatnya satu persatu.
Saudara-saudara, firman ini menegur kita dengan lembut bahwa iman yang hidup tidak pernah pasif. Percaya kepada Tuhan akan mendorong kita untuk siap dipakai, siap untuk melayani, dan siap mengambil bagian sesuai kemampuan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, melayani bukan beban, melainkan respon syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan. Maka hari ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah iman kita hanya tinggal dalam pengakuan atau sudah nyata dalam keterlibatan? Tuhan mengenal kita dan menghitung kita sebagai bagian dari umat-Nya. Kiranya pun kita bersedia berkata, Tuhan, pakailah aku. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami harus siap ketika Tuhan memanggil kami, ketika Tuhan mempercayakan satu kesempatan yang indah bagi kami untuk melayani Tuhan. Kami mohon agar Tuhan mampukan kami, tidak hanya berbicara melayani di depan mimbar, di atas mimbar, tapi mampukan kami untuk melayani di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah aktivitas kami. Dan semoga ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk melayani itu, satu tujuan kami, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami semua yang sudah ada dalam pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan, yang bersyukur dan bersukacita, sempurnakanlah syukur dan sukacita saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tapi juga, kalau hari ini, hari esok, dan seterusnya, kami punya harapan, punya kerinduan kiranya Tuhan beserta, Tuhan menolong, dan jauh-jauhkan kami semua dari mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Inilah kami Tuhan yang berdoa kepadamu. Kami aminkan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mari melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.